Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah statistik dengan materi Analysis of Variance One Way ANOVA atau ANOVA satu arah. Statistik parametrik yang digunakan untuk mencari perbedaan atau persamaan dua rata-rata adalah uji T. Dan Analysis of Variance atau ANOVA digunakan untuk mencari perbedaan atau persamaan beberapa rata-rata. Sebenarnya, uji T bisa digunakan untuk beberapa rata-rata secara bertahap. Jika hanya ada dua kelompok sampel, perlu dilakukan satu kali uji T. Namun jika lebih dari dua kelompok sampel, maka diperlukan beberapa kali uji T. Misalnya ada 3 rata-rata kelompok yaitu 1, 2, dan 3. Agar uji T dapat dipakai, mula-mula dicari 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3, dan akhirnya 2 dengan 3. Dengan demikian, 3 kali menggunakan uji T. Penggunaan uji T pada contoh di atas kurang efektif. Pengujian lebih tepat menggunakan uji beberapa rata-rata atau dalam hal ini ANOVA. Sebab setiap kali menggunakan uji T, maka akan terjadi kesalahan atau penyimpangan sebesar 1 min alfa pangkat K, di mana K adalah sekian kali penggunaan uji T. Seandainya 3 kali menggunakan uji T dengan alfa sama dengan 0,05, maka terjadi kesalahan atau penyimpangan sebesar 1 min 0,05 pangkat 3 atau sama dengan 0,14. Atau jika alfanya 0,01, maka terjadi kesalahan sebesar 1 min 0,01 pangkat 3 atau sama dengan 0,99. Banyaknya uji T digunakan rumus N dalam kurung N-1 dibagi 2. Seandainya ada 4 rata-rata, N sama dengan 4, maka banyaknya uji T yang dilakukan adalah 4 dikalikan dengan 4 min 1 dibagi 2, sama dengan 6. Menurut Wibisono, tahun 2005, dalam bukunya halaman 479, yaitu analisis varian atau analisis ragam, adalah suatu metode untuk menguraikan keragaman total menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman. Dalam analisis ini, selalu mengasumsikan bahwa sampel acak yang dipilih berasal dari populasi yang normal dengan varian atau ragam yang sama, kecuali bila sampel yang dipilih cukup besar. Asumsi tentang distribusi normal tidak diperlukan lagi. ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Klasifikasi ANOVA untuk ANOVA satu arah atau kita sebut single factor eksperimen. Misalkan metode mengajar, ada sampel A, sampel B, sampel C, dan sampel D. Untuk ANOVA dua arah atau two factor eksperimen, misalkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan menggunakan metode mengajar dengan sampel 1, 2, dan 3 untuk masing-masing jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Variabilitas dalam ANOVA, perhitungan ANOVA didasarkan atas varians. Ukuran yang baik untuk melihat variabilitas adalah simpangan baku maupun variansi. Pengujian total variabilitas dalam ANOVA dikelompokkan menjadi 3 bagian. 1 adalah variabilitas antar kelompok atau between treatment variability.
merupakan varian rata-rata kelompok sampel terhadap rata-rata keseluruhannya. Varian dalam hal ini lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan treatment antara kelompok, disingkat SSB, sum square between. Untuk menghitung SSB, sum square between, atau jumlah kuadrat antar kelompok, dapat digunakan rumus SSB sama dengan N dikalikan di dalam kurung jumlah X bar kuadrat dikurangi jumlah X bar dikuadratkan dibagi K, atau SSB sama dengan jumlah T kuadrat per N min G kuadrat per N besar. Dalam hal ini, K adalah banyaknya kelompok, T besar adalah total X masing-masing kelompok, G adalah total X keseluruhan, N kecil jumlah sampel masing-masing kelompok, dan N besar jumlah sampel keseluruhan. Yang kedua adalah variabilitas dalam kelompok atau within treatment variability. Merupakan varian yang ada pada masing-masing kelompok. Banyaknya varian akan tergantung pada banyaknya kelompok, dan varian di sini tidak terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan atau treatment antara kelompok, disingkat SSW atau sum square within. Untuk menghitung SSW atau sum square within atau jumlah kuadrat dalam kelompok, dapat digunakan rumus SSW sama dengan SSMK. Keterangan di sini untuk SSMK adalah jumlah kuadrat simpangan masing-masing kelompok. Yang ketiga, jumlah kuadrat penyimpangan total atau total sums of squares adalah merupakan jumlah kuadrat selisih antar skor individu dengan rata-rata total, disingkat SST. Total sum squares dapat dicari dengan rumus SST sama dengan sigma X kuadrat min G kuadrat per N besar. Atau jika telah mengetahui besarnya SSB dan SSW, maka SST dapat dihitung dengan SST sama dengan SSB plus SSW. Derajat kebebasan atau disingkat dengan DK. Dalam ANOVA, DK akan sebanyak variabilitasnya. Oleh karena ada 3 variabilitas, maka DK juga berjumlah 3, yaitu DK SST sama dengan N besar dikurangi 1. Atau DK SST adalah DK SB plus DK SSW. Untuk DK SSW adalah sigma dari N-1, atau DK SSW adalah N besar min S min K. Untuk DK SSB adalah K-1. Dalam hal ini N adalah jumlah sampel keseluruhan dan K banyaknya kelompok. Deviasi rata-rata kuadrat atau mean square deviation. Tahap berikutnya mencari varian antar dan dalam kelompok. Varian merupakan hasil bagi SS dengan derajat kebebasan. Dalam ANOVA, varian antar dan dalam kelompok sering disebut dengan deviasi rata-rata kuadrat atau kita sebut mean square deviation, disingkat MS. Untuk mencari MS digunakan rumus MS sama dengan SS per DK, MSB sama dengan SSB per DK SSB, MSW sama dengan SSW per DK SSW. Menghitung nilai F. Untuk menghitung nilai F digunakan rumus F sama dengan MSB per MSW. Tabel ringkasan ANOVA, ada sumber variansi adalah antar kelompok dan dalam kelompok, kemudian SS, DK, MS, dan F. Kita lihat di sini adalah untuk SSB
DK-nya adalah K-1. Untuk SSW, DK-nya adalah N besar min K. MS-nya untuk antar kelompok adalah MSB, untuk dalam kelompok SSW, MSW. Kemudian secara total, maka SSB ditambah SSW adalah SST. Kemudian DK-1 dengan N besar min K, maka totalnya adalah N besar min 1. F adalah MSB per MSW. Kita ambil contohnya, hasil penelitian tentang hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan metode berbeda. A, B, C sebagai berikut. Kita lihat di dalam tabel. Untuk metode A, 86759, metode B 10789, untuk metode C 57846. Berdasarkan data di atas, hitunglah SST, SSB, dan SSW. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama menentukan hipotesis penelitian. H0-nya kita ambil rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan metode A, B, dan C tidak berbeda atau sama. H1-nya rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan metode A, B, dan C berbeda atau tidak sama. Langkah kedua menentukan hipotesis statistik. H0 banding mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Dalam hal ini berarti H1 adalah paling sedikit salah satu mu tidak sama dengan yang lain. Langkah ketiga menentukan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Ini berdasarkan dari Irianto tahun 2010, buku halaman 227. Langkah keempat melakukan perhitungan. Untuk XA, X kemudian 86759, kita totalkan nilainya 35. Kemudian kita cari XA kuadrat. Angka yang ada di XA semua dikuadratkan. Untuk XB 10869 berjumlah 40. Kemudian kita cari XB yang dikuadratkan, masing-masing dari nilai XB kita kuadratkan. XC 57847 jumlah menjadi 30. Kemudian XC ini dikuadratkan masing-masing. Nah, nilai kuadratnya bernilai 190. Dari tabel di atas diperoleh TA 35, NA 5, G 105, N 15, TB 40, NB 5, TC 30, NC 5. Sigma X kuadrat sama dengan 255 plus 330 plus 190 sama dengan 775. Menghitung masing-masing jumlah kuadrat. Untuk SST sama dengan sigma X kuadrat dikurangi G kuadrat per N besar. Untuk SSB sama dengan sigma T kuadrat per N kecil dikurangi G kuadrat per N besar. Nah, dari masing-masing rumus ini kita perhitungkan. Untuk SST kita hasilkan 40. Untuk SSB hasilnya dengan data tadi dari tabel kita masukkan, hasilnya adalah 10. Kemudian SST adalah SSB sama plus SSW dijumlahkan, hasilnya 30. Derajat kebebasan DK yang diambil SST adalah N besar min 1, untuk SST adalah 15 min 1 sama dengan 14. Mencari derajat kebebasan DK. Untuk DK SST adalah jumlah N min 1, N kecil ya untuk sampel. Atau DK adalah SSW adalah N besar min K. Jadi DK SSW adalah 5 min 1 ditambah 5 min 1 ditambah 5 min 1. Berarti 4, 4, 4 ya dijumlahkan menjadi 12. Kalau untuk SSW
N min K, N-nya N besar, maka 15 dikurangi 3 karena ada 3 kelompok. Nilainya pun 12. Untuk di KSSB, K min 1. K-nya adalah kelompok ada 3, min 1 berarti 2. Deviasi rata-rata kuadrat atau mean square deviation atau MS. Maka MS untuk B, SSB per DKSSB, MSB 10/2 hasilnya 5. Untuk MSW sama dengan SSW per DKSSW sama dengan 30 dibagi 12 sama dengan 2,5. Menghitung F-nya adalah MSB per MSW, berarti 5/2,5 sama dengan 2. Tabel untuk ringkasan ANOVA-nya seperti tadi. Nilainya kita bisa lihat dari hasil perhitungan tadi, kita masukkan ke tabel ini. Nah, ringkasan ANOVA dengan SPSS ini akan bisa didapat dengan hasil seperti ini. Hasil belajar untuk between group, within group. Nah, untuk sum of squares ya, between group 10, kemudian within group 30, totalnya 40, DF-nya 2, within group 12 menjadi 14, mean square-nya 5 dan 2,5, nilai F-nya 2, nilai signifikannya adalah 0,178. Langkah kelima mencari F-tabel. Untuk F-tabel diperlukan alfa dan deka. Deka yang digunakan ada dua macam, yaitu deka untuk SSB dan deka untuk SSW. Dalam tabel F, SSB sebagai pembilang, kolom atas dari kiri ke kanan, sedangkan deka SSW merupakan penyebut, kolom kiri dari atas kelompok bawah. Perpotongan antara SSB dan DKSSW merupakan titik kritis penerimaan hipotesis 0. Contohnya nilai F-tabel adalah pada alfa 0,05 maka F 2,12 adalah 3,88. Tetapi pada alfa 0,01 maka F untuk 2,12 adalah 6,92. Langkah ke-6 membandingkan F hitung dengan F tabel dan menarik kesimpulan. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka alfa sama dengan 0,05 atau 2 lebih kecil dari 3,88. Maka berarti H0 diterima. Artinya bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan metode A sama dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan metode B. Dan sama pula dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan metode C. Implikasi dari pernyataan tersebut adalah metode A, B, dan C tidak mempunyai efek berbeda terhadap hasil belajar siswa. Sampai di sini mata kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.